dengan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik, salam sejahtera buat kalian semua. Hari ini kakak senang bisa bertemu dengan kalian lagi karena hari ini kita akan ibadah bersama. Semoga semuanya sudah siap dan penuh sukacita untuk memuji Tuhan. Nah, pagi ini kita mau memuji Tuhan dengan lagu Berhimpun Semua. Yuk kita bernyanyi bersama. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk baca dan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dengan sikap yang baik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau baca dan belajar firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami mampu untuk mengerti firman Tuhan dengan baik dan juga melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin.
Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Sarambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Hari ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang bertema taat dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam cerita firman Tuhan. Semuanya siap ya? Dengarkan ceritanya. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu. Adik-adik, kenapa ya kita beribadah kepada Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Wah, ternyata jawaban adik-adik banyak dan bermacam-macam. Ada yang bilang, karena Yesus adalah Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, dan masih banyak jawaban lainnya. Betul semuanya. Kalau adik-adik mengatakan seperti itu, berarti adik-adik percaya pada Tuhan Yesus, bukan? Wah, berarti adik-adik hebat semua ya. Tapi ternyata ada juga orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa orang itu ya? Mari kita dengarkan ceritanya. Suatu hari, banyak orang datang di Yerusalem dan berkumpul di Bait Allah karena mereka akan mengikuti hari raya Pentabisan atau peresmian Bait Allah. Bait Allah itu adalah Bait Allah yang dulu dibangun oleh Raja Salomo. Namun ada bagian-bagian yang telah rusak sehingga perlu diperbaiki agar menjadi lebih indah dan siap digunakan sebagai tempat ibadah yang baik. Tuhan Yesus juga datang dan akan ikut dalam perayaan tersebut. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di sekitar Bait Allah, ia bertemu dengan beberapa orang Yahudi yang kemudian mendekatinya. Orang Yahudi tidak senang melihat kehadiran Tuhan Yesus. Mereka bersikap tidak sopan dan berkata yang kasar pada Tuhan Yesus. Mereka sangat membenci dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias atau Juru Selamat. Walaupun orang-orang Yahudi telah melihat dan tahu kalau Tuhan Yesus bisa membuat mujizat, menolong orang yang sakit, membantu orang susah, membangkitkan orang mati, dan memiliki kuasa yang besar, namun mereka tetap tidak percaya. Melihat sikap orang-orang Yahudi tersebut, Tuhan Yesus kemudian menegur mereka dan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi bukan anak Tuhan karena tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tidak mau mendengarkan suara atau firman Tuhan dan tidak mau melakukannya. Tetapi anak Tuhan percaya dan mengenal suara atau firman Tuhan serta senang melakukannya. Karena itu, orang yang percaya akan selamat dan akan hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya sangat mengenal umatnya, seperti seorang gembala yang baik. Gembala adalah orang yang bekerja memelihara domba atau hewan. Gembala yang baik mengenal semua dombanya karena ia selalu mengasihi, menjaga, menemani, merawat,
memberi makan, minum, dan mencari domba-dombanya jika ada yang hilang. Seperti itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada umat-Nya. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kehidupan orang percaya seperti domba yang selalu dijaga dan dipelihara oleh gembala. Domba adalah hewan yang dipelihara orang atau gembala. Tubuhnya lemah dan tidak bisa hidup dengan baik bila jauh dari gembalanya. Karena domba selalu berada dekat dengan gembalanya dan mendengarkan perkataannya, sehingga domba dapat mengingat dan mengenal suara gembalanya dengan baik. Domba pasti akan datang bila mendengar suara gembalanya memanggil, walaupun ia berada di tempat yang jauh. Inilah yang menyebabkan sehingga domba tidak akan tersesat dimanapun ia berada. Nah, seperti itulah kehidupan orang yang percaya. Ia akan selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Jika orang percaya selalu mendengar firman Tuhan, ia pasti akan mengerti dan melakukannya, sehingga hidupnya akan selamat. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita, bukan? Ia sangat mengasihi kita, memberi kita kekuatan, kesehatan, makanan, minuman, bahkan telah menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, minggu depan kita semua akan mengikuti sebuah perayaan, yaitu memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sebab itu, kita harus percaya dan taat kepada Tuhan Yesus dengan cara melakukan perintah-Nya. Seperti rajin belajar, baik belajar firman Tuhan maupun pelajaran di sekolah, agar kita dapat mengerti dan melakukan semua tugas yang diperintahkan dengan baik. Rajin beribadah, baik di gereja atau secara online. Setia berdoa saat hendak melakukan kegiatan apapun. Saat mendapatkan berkat, mengalami sesuatu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Selalu bersikap sopan, menjaga kesehatan tubuh, suka menolong, tidak suka marah, dan mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, kita harus selalu menunjukkan sikap taat setiap hari sebagai bukti bahwa kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Demikianlah cerita firman Tuhan ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka sekarang kita akan masuk dalam aktivitas. Aktivitas kali ini adalah melengkapi kata yang tidak sempurna yang ada di layar kalian. Nomor 1. Pertanyaannya, supaya menjadi anak yang pintar, kita harus rajin bla bla bla. Silakan dijawab, apa ya jawabannya? Iya, waktunya habis. Jawabannya, kita harus rajin belajar. Selamat buat adik-adik yang punya jawaban benar. Nah, sekarang yang kedua. Sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan Yesus, kita harus rajin bla bla bla. Yap, jawaban yang benar adalah beribadah. Selamat kepada adik-adik yang jawabannya tepat. Nah, sekarang yang ketiga. Saat teman kita sedang dalam kesusahan,
apa yang harus kita lakukan? Bla 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 mereka. Silahkan dijawab. Waktunya habis. Jawaban betul adalah menolong mereka. Nah, demikianlah aktivitas kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi adik-adik semua. Oleh karena itu, mari selalu taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan bawa persembahan. Tapi sebelum kita membawa persembahan, kakak mau sampaikan dulu. Semua persembahan yang kalian berikan bisa kalian berikan ke gereja dengan 3 cara. Kalian bisa scan barcode yang ada, transfer di nomor rekening yang sudah tertera, atau dibawa langsung ke gereja. Titip kepada orang tua atau kakak kalian untuk dibawa ke gereja, atau kalian juga bisa bawa langsung di gereja. Nah, semoga bisa dipahami, dan sekarang kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Sambil persembahan kita kumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Beri Padanya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan diri untuk masuk dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman Tuhan untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Biarlah kami anak-anak yang kecil ini juga mau menjadi anak yang taat dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan adalah juru selamat kami yang telah menebus kami semua dari dosa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ibadah hari ini. Ingatkan kami untuk selalu setia beribadah, baik didampingi orang tua ataupun kami sendiri. Dan tolong kami supaya kami selalu memberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, jauh dari segala hal-hal yang bisa mengganggu kami dan membuat kami terpisah dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat orang tua kami yang selalu menjaga, membimbing, dan merawat kami. Tolong lindungi mereka saat mereka bekerja dan saat mereka melakukan kegiatan dimanapun. Juga berkati teman-teman yang ada di sekolah ataupun yang ada di luar rumah kami. Kiranya Tuhan menjaga mereka semua. Juga berdoa buat semua orang-orang yang susah, yang sakit, yang menderita, yang miskin, kiranya Tuhan menolong mereka. Berdoa juga buat bangsa dan negara kami, tolong lindungi agar bangsa kami selalu aman. Juga gereja kami Tuhan, kiranya semua gereja Tuhan boleh menjadi berkat bagi semua orang di sekitarnya. Juga berdoa buat semua kakak-kakak yang ada dalam situasi untuk melaksanakan ujian akhir.
Tolong berkati mereka agar semua bisa lulus dengan baik, dan semua kami yang sedang belajar, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepintaran dan semangat agar kami mau rajin belajar untuk mencapai cita-cita dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan memberkati semuanya agar persembahan itu menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami akan melanjutkan ibadah pada minggu-minggu selanjutnya. Kiranya Tuhan tetap menolong kami supaya kami setia untuk beribadah baik di gereja ataupun secara virtual. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali, tapi kali ini kakak ajak kita untuk bangkit berdiri. Biar semangat menyanyinya dan bisa bersuka cita semua. Kita akan memuji Tuhan bersama dengan lagu Tidak Ada Lebih Indah. Yuk kita bernyanyi. Ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh mengakhiri ibadah pagi ini dengan ungkapan syukur kepadamu dan memohon kiranya Tuhan memberkati kami untuk selalu setia dan rajin beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan berkenan memberkati semua adik-adik, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, baik mereka yang hadir saat ini ataupun yang tidak sempat hadir karena sakit atau berada di tempat yang lain. Damai sejahtera Tuhan Yesus akan menyertai adik-adik semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai beribadah, tapi jangan lupa pesan firman Tuhan hari ini, taat dan percaya selalu, harus kalian ingat dan lakukan. Sampai kita bertemu di hari Minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Bye-bye.